Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, apa rahasia para wali bisa tetap tenang meski dunia penuh ujian dan godaan? Apa yang membuat hati mereka benar-benar ikhlas, bukan sekadar kata-kata atau ritual kosong? Dalam video ini, kita akan menyingkap 3 tahapan menuju ikhlas level tertinggi, cara para wali yang jarang sekali diketahui orang biasa. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu saksikan bisa mengubah cara pandangmu tentang amal, hati, dan kehidupan spiritual selamanya. Bab 1. Mengosongkan diri dari segala aku. Dalam perjalanan menuju ikhlas, langkah pertama bukanlah menambah sesuatu dalam diri, melainkan mengosongkan. Mengosongkan diri dari segala kepemilikan batin yang halus, rasa ingin dihargai, ingin dikenal, ingin dianggap beriman. Disinilah letak awal dari seluruh jalan ruhani, sebab selama masih ada aku yang ingin mendapat balasan, maka di sanalah keikhlasan akan terhenti. Para arif menyebut keadaan ini sebagai fana an-nafs, lenyapnya diri di hadapan kehendak ilahi. Bukan berarti manusia hilang secara wujud, melainkan ego yang selama ini berbisik, perlahan sunyi. Hamba belajar menyadari bahwa segala gerak dan diamnya bukan dari dirinya, melainkan dari zat yang menggerakkan segalanya. Seseorang yang belum mengosongkan dirinya akan mudah lelah dalam ibadah. Ia menunaikan amal, tapi hatinya menuntut pengakuan. Ia berdoa, namun masih ingin doanya segera dijawab. Ia memberi, namun berharap dipandang mulia. Itulah bayangan halus dari aku, yang membuat amal menjadi berat dan hati menjadi sempit. Padahal hakikat ibadah bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk kehilangan sesuatu. Kehilangan rasa memiliki atas amal itu sendiri. Sebab di balik setiap sujud sejati, yang tersisa hanyalah hening dan penyerahan total. Ketika seseorang benar-benar kosong, maka kehadiran Tuhan terasa begitu nyata. Bukan di luar dirinya, melainkan di ruang terdalam kesadarannya. Mengosongkan diri bukan berarti menyerah tanpa arah, tapi menerima bahwa arah sejati hanyalah menuju Dia. Setiap usaha, setiap langkah, bahkan setiap napas adalah bagian dari rencananya yang tak terbaca. Saat seseorang menanggalkan topeng kesalehannya, meninggalkan rasa ingin terlihat suci, disitulah nur makrifat mulai menyinari hatinya. Ia melihat dunia tidak lagi sebagai tempat persaingan, tapi sebagai cermin yang memperlihatkan bayangan Tuhan di setiap peristiwa. Hati yang kosong tidak lagi reaktif terhadap pujian atau celaan, karena ia tahu keduanya hanyalah ujian yang sama, ujian dari cinta diri. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa kebaikan yang ia lakukan bukan miliknya, melainkan pancaran sifat rahman dari Tuhan melalui dirinya, maka lenyaplah rasa bangga dan rasa layak. Ia menjadi seperti sungai yang terus mengalir, memberi kehidupan tanpa menuntut dikenang. Disitulah rahasia keindahan ikhlas. Berbuat tanpa merasa berbuat, memberi tanpa merasa memiliki, mencinta tanpa berharap kembali. Inilah kebebasan yang sejati, bebas dari diri sendiri, dan pada akhirnya mengosongkan diri adalah pintu bagi segala kelapangan. Ketika aku berhenti menuntut, Tuhan mulai memenuhi. Ketika kehendak pribadi luluh, kehendak ilahi mengalir dengan lembut, membawa jiwa pada ketenangan yang tak dapat dijelaskan. Dari kekosongan itulah, hati menjadi ruang bagi cahaya Tuhan untuk bersemayam. Maka hamba yang mengosongkan diri bukan kehilangan apapun. Ia justru menemukan segalanya, menemukan Tuhan di dalam diam dirinya sendiri. Bab 2. Menyucikan niat dari bayangan dunia. Setelah seorang hamba mengosongkan dirinya dari segala aku, perjalanan menuju ikhlas sejati berlanjut pada penyucian niat. Niat adalah ruh dari amal, dan amal tanpa ruh hanyalah tubuh yang tidak bernyawa. Disinilah banyak manusia tersesat tanpa sadar, karena niatnya masih bercampur dengan keinginan halus duniawi. Ia mungkin tampak beramal karena Allah, namun di balik kelembutan lisannya tersembunyi harapan akan penghormatan manusia. Ia tersenyum dalam kebaikan, tapi berharap diperhatikan. Maka para arif berkata, setiap amal yang masih menuntut pandangan makhluk belum sampai kepada pandangan Tuhan. Menyucikan niat bukan perkara ringan, karena ia bukan sekadar mengatur kata di bibir, tetapi menata arah hati agar kembali hanya kepada yang maha suci. Dalam hati manusia, dunia sering menyamar dalam bentuk yang sangat halus.
Ia bisa datang melalui rasa bangga ketika amal disaksikan orang, atau rasa kecewa ketika tidak dihargai. Padahal jika tujuan sejati adalah Tuhan, maka siapapun yang melihat atau tidak melihat seharusnya tak lagi penting. Orang yang niatnya murni hidup seperti angin, hadir memberi kesejukan, lalu pergi tanpa menuntut ucapan terima kasih. Ia tidak mengingat amalnya, tidak pula mencatat pahalanya. Baginya amal hanyalah jalan pulang menuju cinta ilahi. Maka ketika hati mulai terlepas dari pandangan dunia, yang tersisa hanyalah kebeningan niat. Berbuat karena ingin dilihat olehnya saja. Namun membersihkan niat tidak bisa dilakukan dengan kekuatan diri semata. Ia membutuhkan cahaya dari Tuhan sendiri. Karena itu, para kekasih Allah tidak pernah berhenti berdoa. Ya Allah, sucikanlah niatku sebagaimana Engkau menyucikan ruh dari kegelapan. Mereka tahu bahwa keikhlasan bukan hasil kerja keras, tetapi anugerah yang diturunkan kepada hati yang pasrah. Ketika seseorang berhenti mengandalkan dirinya dan mulai bersandar pada rahmat Allah, disitulah cahaya ketulusan perlahan tumbuh, lembut namun pasti, menembus kabut ria yang selama ini membungkus jiwanya. Menyucikan niat juga berarti menerima bahwa manusia tidak punya kendali atas hasil. Ia berbuat bukan untuk sukses, bukan untuk dipuji, bahkan bukan untuk merasa suci, melainkan hanya untuk memenuhi panggilan cinta dari Tuhannya. Ia paham bahwa setiap amal kecil yang dilakukan dengan hati bersih lebih berharga daripada amal besar yang dikotori oleh pamrih. Maka ia belajar berjalan dalam sunyi, berbuat dalam diam, dan menyerahkan hasil kepada Allah yang Maha mengetahui segala isi hati. Dan pada akhirnya, ketika niat benar-benar jernih, segala perbuatan menjadi ibadah, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun. Pandangan, langkah, ucapan, dan bahkan keheningan berubah menjadi zikir yang tidak disadari. Di tahap ini, dunia tidak lagi menipu, karena hati telah mengenal sumber ketenangan sejati. Hamba yang menyucikan niatnya berjalan ringan, tidak karena ia kehilangan arah, tapi karena ia telah menemukan satu-satunya arah yang benar, menuju Allah, tanpa bayangan siapapun di antara keduanya. Bab 3. Ikhlas di tengah ujian dan kegelapan hati. Ikhlas sejati bukan diuji ketika hidup berjalan indah, tetapi ketika segala yang dicintai perlahan diambil. Disinilah banyak hati mulai goyah, karena manusia secara fitrah mencintai kenyamanan, kedudukan, dan rasa aman. Namun bagi para pencari hakikat, ujian adalah bahasa cinta Tuhan yang tidak dimengerti oleh mereka, yang hanya melihat permukaan. Di balik setiap kehilangan, ada panggilan lembut dari langit yang berkata, "Kembalilah kepadaku." Saat semua sandaran dunia runtuh, barulah terlihat di mana seseorang benar-benar bertumpu. Maka ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyucikan. Ia mengikis lapisan pamrih yang tersisa, hingga yang tinggal hanyalah hati yang tunduk sepenuhnya. Ketika kegelapan menutupi hati, doa terasa hampa, ibadah seolah tidak lagi menghadirkan kedamaian. Banyak yang menyerah di tahap ini mengira Tuhan telah menjauh, padahal justru dalam kegelapan itulah Tuhan sedang mendekat dengan cara yang tidak kasat mata. Ia menyingkap bayangan kebergantungan yang selama ini tidak disadari, rasa ingin dikabulkan, ingin dimudahkan, ingin diberi bukti cinta. Dalam diam, Tuhan sedang mengajar hambanya agar mencintainya bukan karena pemberian, melainkan karena keberadaannya. Inilah rahasia yang hanya dipahami oleh hati yang telah lelah mencari, lalu berserah total tanpa sisa. Ikhlas di tengah ujian berarti menerima tanpa mengeluh, bukan karena tidak merasa, tapi karena percaya. Percaya bahwa setiap luka membawa pesan, dan setiap air mata adalah bagian dari rencana yang penuh kasih. Orang yang ikhlas tidak menolak takdir, juga tidak mencari alasan untuk membenarkan penderitaannya. Ia hanya berbisik dalam batin, "Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya Engkau tidak pernah salah." Dari kepasrahan inilah lahir kekuatan yang halus, kekuatan yang tidak berasal dari dunia, melainkan dari ruh yang bersandar penuh kepadanya. Bagi orang yang belum mengenal kedalaman ikhlas, ujian adalah bentuk kehilangan. Tapi bagi mereka yang hatinya telah disentuh cahaya makrifat, ujian adalah jalan untuk semakin dekat. Mereka tahu
setiap kehilangan yang datang hanyalah cara Tuhan memanggil pulang. Maka ketika sesuatu diambil darinya, ia tersenyum dalam diam karena hatinya berkata, "Engkau sedang membersihkanku dari apa yang menghalangiku menujumu." Ia tak lagi memohon agar beban diangkat, melainkan agar hatinya kuat memikulnya dengan sabar dan cinta. Dan ketika semua telah dihadapi dengan ketenangan, tiba-tiba hati menjadi ringan, seolah segala penderitaan berubah menjadi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Inilah titik di mana seorang hamba mulai menyadari makna sejati dari ikhlas. Bukan sekadar rela, tapi rela. Bukan sekadar menerima, tapi mencintai setiap keputusan Tuhan, bahkan yang tampak menyakitkan. Dalam rela itu, ia menemukan keindahan rahasia yang tersembunyi di balik ujian, bahwa ternyata kegelapan hanyalah selimut lembut yang dipakai Tuhan untuk menutupi cahaya kasih-Nya, agar hanya hati yang benar-benar mencintai yang mampu melihatnya. Bab 4. Rahasia amal yang tersembunyi. Di jalan menuju ikhlas, para wali menyadari bahwa amal yang terlihat oleh manusia seringkali membawa lebih banyak godaan daripada pahala. Mereka menempatkan amal mereka dalam keheningan, seperti minyak wangi yang disimpan di dalam kotak, tidak dipamerkan, tetapi aromanya tetap menyelimuti ruang. Rahasia amal yang tersembunyi adalah simbol dari hati yang merdeka, hati yang tidak mencari pengakuan, tidak menuntut balasan, dan tidak terikat oleh pujian. Dalam sunyi itu, amal menjadi murni, karena hanya Allah yang mengetahuinya. Dan dalam ketidaktahuan manusia, hati merasakan kebebasan yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang benar-benar tunduk. Bagi mereka yang belum memahami rahasia ini, melakukan kebaikan seringkali disertai rasa bangga halus. Ia tersenyum, berdoa, atau memberi dengan harapan terlihat, sekadar diakui. Namun para arif menyadari bahwa satu senyuman pujian dari manusia bisa merampas nilai amal yang disimpan bertahun-tahun. Maka mereka memilih menjadi sunyi, bekerja dalam diam, dan membiarkan setiap langkahnya menjadi doa yang tak terdengar oleh dunia, tapi didengar oleh langit. Keheningan amal tidak mengurangi nilainya, justru menambah keberkahan, karena ia lahir dari ketulusan yang paling murni. Orang yang menyimpan amalnya dalam rahasia belajar arti kebebasan dari ego. Ia tidak lagi diikat oleh apa yang dilihat orang atau apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Ia hanya bergerak dalam cahaya Tuhan yang membimbing setiap langkahnya. Setiap kebaikan yang dilakukan bukan untuk menimbulkan efek di dunia, tapi untuk menenangkan hati dan mendekatkannya kepadanya. Ia berjalan seperti sungai yang memberi kehidupan, tanpa mengukur jumlah air yang mengalir, tanpa menuntut ucapan terima kasih, dan tanpa meninggalkan jejak yang bisa disombongkan. Rahasia amal tersembunyi juga mengajarkan seseorang untuk menerima hasil dari dunia dengan lapang. Ketika dunia mengabaikan kebaikannya, ia tidak kecewa. Ketika dunia menghargainya, ia tidak bangga. Semua peristiwa dipandang sebagai ujian dan bentuk kasih sayang Tuhan. Ia belajar bahwa pahala hakiki bukan terletak pada pengakuan manusia, melainkan pada kesadaran bahwa setiap amal adalah cara Tuhan berbicara kepada hatinya. Dari kesadaran ini muncul ketenangan yang tidak tergoyahkan, ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya benar-benar ikhlas. Dan akhirnya rahasia amal yang tersembunyi menjadi titik temu antara hati dan Tuhan. Ketika manusia tidak lagi menjadi saksi amalnya, ia menemukan bahwa Allah adalah saksi yang paling adil, paling lembut, dan paling menyeluruh. Hamba yang hidup dalam rahasia itu belajar bahwa ketulusan tidak butuh sorotan, keberkahan tidak membutuhkan pujian, dan cinta sejati kepada Tuhan lahir dari tindakan yang tak terlihat oleh mata dunia, namun abadi di sisinya. Dalam rahasia itulah hati menemukan kemerdekaan dan amal menemukan kesucian sejatinya. Bab 5. Keikhlasan di tengah pujian dan celaan. Ikhlas yang sejati diuji bukan hanya dalam kesunyian, tetapi juga di tengah sorotan manusia, baik pujian maupun celaan. Banyak orang tergelincir ketika amal mereka dipuji, karena hati mulai menuntut pengakuan, dan niat yang murni perlahan ternoda oleh rasa bangga yang halus. Sebaliknya, ketika dicela atau dikritik,
Sebagian hati akan tersinggung, merasa tersakiti, dan kehilangan ketenangan. Para wali mengajarkan bahwa hati yang ikhlas melihat pujian dan celaan sebagai dua sisi dari satu rahasia Tuhan. Keduanya adalah cermin yang memperlihatkan sejauh mana seorang hamba telah bebas dari ego. Hanya hati yang telah tersucikan yang mampu menanggapi keduanya dengan ridha dan ketenangan. Pujian bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada celaan, karena ia menipu jiwa dengan perasaan baik palsu. Orang yang masih terikat dengan diri mudah terseret oleh manisnya pengakuan, sehingga amalnya tampak suci di mata manusia, tapi batinnya mulai kehilangan ketulusan. Para arif memilih berjalan di jalur sunyi, menyadari bahwa nilai amal bukan terletak pada pandangan manusia, melainkan pada pengetahuan Tuhan yang maha halus. Setiap kata pujian hanyalah gema dunia yang bisa mempengaruhi hati, sementara ketenangan yang sejati lahir dari pengakuan batin yang hanya Allah yang mengetahuinya. Sebaliknya, celaan juga menjadi cermin yang menyingkap lapisan ego yang tersisa. Ketika seseorang dicela, hatinya diuji. Apakah ia akan merajuk, membalas, atau tetap tenang dalam penyerahan? Orang yang ikhlas melihat celaan sebagai tanda pengingat bahwa semua yang ia lakukan hanyalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ia belajar bahwa penilaian manusia bukan ukuran kebaikan, dan bahkan celaan yang menyakitkan pun bisa menjadi sarana untuk memperdalam keikhlasan. Dalam diam itulah ia menemukan kedamaian yang tak terjangkau oleh pujian dunia. Hati yang ikhlas hidup dalam keseimbangan. Ia tidak terangkat oleh sanjungan, juga tidak jatuh karena hinaan. Segala pujian dan celaan diterima dengan satu keyakinan, bahwa semuanya hanyalah fenomena sementara, dan yang kekal hanyalah hubungan batin dengan Tuhan. Dalam keseimbangan ini lahir ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang mampu menghadirkan kebahagiaan bahkan di tengah badai kehidupan. Orang yang sampai pada tahap ini mulai memahami bahwa ikhlas bukan sekadar berserah, tetapi mencintai setiap keadaan yang diberikan Tuhan dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, keikhlasan di tengah pujian dan celaan adalah puncak pengendalian ego yang paling halus. Di sini, hati bebas dari pergolakan dunia dan amal menjadi murni seperti air jernih yang mengalir tanpa meninggalkan jejak. Orang yang mampu menyeimbangkan diri dalam dua kutub kehidupan ini menemukan rahasia ruhani yang mendalam, bahwa Tuhan selalu hadir dan hanya Dia yang mengetahui keindahan batin seorang hamba. Dalam keheningan itu, hati menjadi saksi bagi dirinya sendiri, dan setiap amal baik yang terlihat maupun tersembunyi menjadi nyala cahaya yang abadi di sisinya. Bab 6. Menerima segala ketetapan Tuhan dengan ridha. Setelah hati mampu mengosongkan diri, menyucikan niat, dan berjalan ikhlas di tengah pujian maupun celaan, langkah berikutnya adalah belajar menerima ketetapan Tuhan dengan penuh ridha. Ridha bukan sekadar menerima apa yang terjadi, tetapi mencintai setiap takdirnya, bahkan yang tampak, pahit, dan menyesakan. Para wali berkata, hati yang ikhlas tidak menolak apapun dari Tuhan, karena semua yang datang adalah cintanya yang terselubung. Ketika seseorang mampu memandang dunia melalui lensa ridha, setiap peristiwa, baik kehilangan maupun kebahagiaan, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Menerima dengan ridha mengajarkan hati untuk berhenti menuntut dan mulai bersyukur, bahkan dalam keterbatasan dan penderitaan. Tidak lagi ada keresahan yang muncul karena kehilangan atau ketidakadilan dunia, karena ia sadar bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Tuhan yang maha lembut dan bijaksana. Di tahap ini, hamba belajar bahwa ketetapan yang tampak menyakitkan hanyalah rahmat yang dibungkus dengan cara yang tidak selalu dapat dipahami oleh akal manusia. Hanya hati yang lembut, yang telah melewati ujian ikhlas, mampu melihat keindahan di balik setiap takdir. Ridha juga berarti melepaskan rasa ingin memiliki. Orang yang mencapai tahap ini tidak lagi mempertahankan apapun untuk dirinya sendiri, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah amanah Tuhan yang sementara. Ia tidak berduka ketika sesuatu hilang, dan tidak sombong ketika sesuatu datang. Semua peristiwa diterima sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang mendewasakan hati, yang menyingkap kedalaman cinta ilahi,
yang tersembunyi di balik tirai dunia. Dari ketenangan ridha inilah lahir kebebasan batin yang sejati, kebebasan yang tidak terikat oleh apapun kecuali kepada Allah. Di dalam ridha, setiap ujian menjadi ladang pahala, dan setiap kesulitan menjadi sarana pengembangan diri. Orang yang mampu menerima takdir dengan ridha berjalan ringan di dunia karena ia tidak membawa beban keinginan atau kekhawatiran. Ia menyadari bahwa ketetapan Tuhan adalah jalan yang menuntun jiwa menuju kesempurnaan, bukan hukuman atau ketidakadilan. Dalam setiap langkah yang diterima dengan sepenuh hati, ada keindahan ruhani yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, karena ia lahir dari hubungan intim antara hamba dan penciptanya. Akhirnya, ridha menjadi kunci untuk membuka pintu keikhlasan yang paling tinggi. Hamba yang menerima dengan cinta dan kepasrahan menemukan ketenangan yang abadi, ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan dunia. Dalam keheningan batin itulah ia menemukan makna sejati dari pengabdian. Bukan beramal demi hasil, bukan hidup demi pengakuan, tetapi hidup dan beramal semata-mata karena cinta dan kesadaran akan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai. Ridha menjadikan hati lapang, jiwa tenang, dan amal murni, sehingga setiap tindakan menjadi doa yang abadi di sisinya. Bab 7 menjadi wadah cahaya ilahi. Ketika seorang hamba telah melewati tahapan mengosongkan diri, menyucikan niat, menghadapi ujian, dan menerima ketetapan Tuhan dengan ridha, hatinya mulai menjadi wadah bagi cahaya ilahi. Cahaya ini bukan sesuatu yang tampak oleh mata, tetapi terasa di dalam ruh, mengalir lembut, menyingkap kedalaman kesadaran yang selama ini tersembunyi. Para wali berkata, hamba yang murni menjadi saluran, bukan sumber. Ia memantulkan cahaya Tuhan tanpa menyimpan untuk dirinya sendiri. Di tahap ini, amal, pikiran, dan setiap gerak langkahnya dipenuhi getaran ruhani yang lembut, membawa kesejukan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Menjadi wadah cahaya ilahi berarti hidup bukan lagi untuk diri sendiri. Setiap tindakan yang dilakukan hanyalah medium untuk menyalurkan rahmat Tuhan kepada dunia. Ia memberi tanpa pamrih, mengajar tanpa menuntut pengakuan, dan mencintai tanpa berharap kembali. Hati yang telah menjadi wadah cahaya ini tidak lagi terguncang oleh dunia, karena ia mengetahui sumber ketenangan sejati tidak terletak pada harta, jabatan, atau pujian, melainkan pada hubungan batin yang intim dengan Sang Pencipta. Cahaya ini adalah hasil dari proses panjang yang menyingkirkan ego, ria, dan semua ikatan yang menghalangi cahaya Tuhan bersinar melalui hamba. Wadah cahaya ilahi juga mampu menahan badai kehidupan dengan tenang. Orang yang hatinya dipenuhi cahaya ini tidak mudah terbakar oleh kemarahan, kecewa, atau kesedihan, karena ia menyadari bahwa semua fenomena dunia hanyalah perantara bagi kasih Tuhan. Bahkan dalam penderitaan, ia tetap berdiri teguh karena hatinya tersambung dengan sumber abadi yang tak tergoyahkan. Setiap langkah yang ditempuh menjadi zikir, setiap napas menjadi doa, dan setiap tatapan penuh kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana, hadir dalam setiap detil kehidupan. Hamba yang menjadi wadah cahaya ilahi juga membawa ketenangan bagi orang lain. Kehadirannya seperti angin lembut di tengah terik kehidupan, menenangkan hati yang gelisah, meneduhkan jiwa yang lelah. Tanpa harus berbicara banyak, ia menyalurkan kasih dan energi ilahi melalui kesadaran yang utuh. Orang di sekitarnya merasakan kedamaian meskipun tidak mengetahui rahasia batin yang melatarinya. Inilah bentuk nyata dari amal yang telah dilepaskan dari ego dan menjadi murni, memberi tanpa pamrih, menyalurkan cahaya tanpa menuntut pengakuan. Akhirnya menjadi wadah cahaya ilahi adalah puncak dari perjalanan menuju ikhlas yang tinggi. Hamba yang mampu menampung cahaya ini telah meleburkan diri dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap gerak langkah, perkataan, dan niatnya selaras dengan cinta ilahi. Ia tidak lagi mencari dirinya sendiri, karena dirinya hanyalah sarana. Ia tidak lagi mencari dunia, karena dunia hanyalah cermin. Ia hanya mencari Tuhan, dan dalam pencarian itu, cahayanya bersinar melalui hatinya, menyinari jalan bagi dirinya sendiri dan semua makhluk yang disentuhnya. Bab 8. Menyatu dengan kehendak Tuhan.
Setelah hati menjadi wadah cahaya ilahi, perjalanan ruhani membawa hamba ke tahapan yang lebih dalam, menyatu dengan kehendak Tuhan. Pada tahap ini, hati tidak lagi memiliki keinginan sendiri, tidak lagi menuntut sesuatu dari dunia, bahkan tidak lagi menunggu jawaban dari doa. Segala gerak langkah dan setiap detik kehidupan menjadi satu kesatuan dengan kehendak ilahi, seolah hati, tubuh, dan jiwa telah menyatu menjadi satu dengan rencana Tuhan. Para wali menyebut ini sebagai tawakul hakiki, bukan sekadar berserah, tetapi larut sepenuhnya dalam arus cinta dan hikmahnya. Hamba yang menyatu dengan kehendaknya berjalan di dunia tanpa beban ego, tanpa kebingungan, dan tanpa rasa takut yang biasanya mengikat hati manusia. Menyatu dengan kehendak Tuhan berarti melihat dunia dan setiap peristiwa dari perspektif yang lebih tinggi. Tidak ada yang diinginkan secara pribadi, karena setiap kejadian dianggap sebagai manifestasi cinta Tuhan yang sempurna. Bahkan kehilangan, penderitaan, atau cobaan berat dipandang sebagai anugerah terselubung, karena di balik setiap ujian tersembunyi rahmat yang menuntun hati menuju kesadaran yang lebih tinggi. Hamba yang telah larut dalam kehendak Tuhan tidak lagi mempertanyakan mengapa, karena ia menyadari bahwa Yang Maha Mengetahui tidak pernah salah, dan setiap perjalanan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Pada tahap ini, ibadah tidak lagi terbatas pada ritual formal, melainkan menjadi napas yang mengalir dalam setiap tindakan. Setiap langkah yang ditempuh, setiap kata yang terucap, bahkan setiap rasa yang muncul, semuanya menjadi bentuk zikir dan pengabdian. Tidak ada pemisahan antara yang sakral dan duniawi, karena hati yang menyatu dengan Tuhan melihat keberadaan dalam satu kesatuan. Ia hidup dalam kesadaran yang lembut, penuh ketenangan, dan setiap detik menjadi sarana untuk semakin mengenalnya dan mencintainya tanpa syarat. Menyatu dengan kehendak Tuhan juga berarti membebaskan diri dari rasa takut dan cemas. Hamba yang telah larut tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Ia tidak gentar menghadapi kehilangan, kematian, atau perubahan, karena semua itu hanyalah bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan batin. Dalam ketenangan ini, hatinya menjadi ladang yang subur bagi cahaya ruhani, dan amalnya menjadi murni karena lahir dari cinta yang tidak terikat oleh pamrih atau kepentingan pribadi. Akhirnya, menyatu dengan kehendak Tuhan adalah puncak dari perjalanan batin menuju ikhlas yang hakiki. Di tahap ini, hamba tidak lagi mencari dirinya sendiri, tidak lagi menuntut dunia, dan tidak lagi memikirkan hasil amalnya. Segala yang ada hanyalah Tuhan, dan Tuhan adalah segalanya. Dalam kesatuan itu, hati menemukan kedamaian yang abadi, jiwa merasa ringan, dan hidup menjadi ungkapan cinta yang murni. Orang yang larut dalam kehendaknya telah mencapai ketenangan sejati, karena ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sepenuhnya bagi Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Menyentuh, dan Maha Menyembuhkan segala luka batin. Bab 9. Menemukan kedamaian dalam kesunyian batin. Setelah menyatu dengan kehendak Tuhan, hamba memasuki tahapan yang halus dan sangat mendalam, menemukan kedamaian dalam kesunyian batin. Kesunyian ini bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi kondisi di mana seluruh hati dan jiwa berhenti dari hiruk-pikuk dunia, dari tuntutan ego, dan dari segala bentuk keinginan pribadi. Disinilah manusia benar-benar bertemu dengan hakikat dirinya yang terdalam, yang selaras dengan kehendak ilahi. Para wali mengatakan bahwa di kesunyian batin, suara Tuhan terdengar paling jelas, tidak melalui kata-kata, tetapi melalui getaran halus yang menembus setiap sudut jiwa. Dalam kesunyian batin, setiap rasa cemas, takut, atau kecewa mulai memudar. Hati yang sebelumnya mudah goyah oleh pujian maupun celaan, kini menjadi stabil dan lembut. Orang yang mencapai tahap ini tidak lagi bergantung pada dunia untuk ketenangan, karena sumber damai sejati ada di dalam dirinya sendiri. Dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai. Setiap napas yang diambil menjadi zikir, setiap langkah menjadi pengingat akan kasih ilahi. Dan setiap detik yang lewat adalah ruang untuk menyelami makna hidup yang hakiki. Kesunyian batin juga membuka ruang bagi perenungan yang mendalam. Hamba mulai menyadari betapa singkat dan sementara kehidupan dunia,
betapa ego dan ambisi manusia sering menutupi cahaya yang abadi. Di sanalah muncul pemahaman makrifat bahwa hidup bukan sekadar mengejar tujuan duniawi, tetapi perjalanan menuju kesatuan dengan Tuhan. Diam di hati bukan berarti pasif, tetapi aktif menyerap cahaya ilahi yang lembut, yang menuntun setiap tindakan agar selaras dengan kebaikan sejati. Hamba yang menemukan kedamaian dalam kesunyian batin juga mampu menghadapi ujian dengan ketenangan luar biasa. Ketika kehilangan, penderitaan, atau cobaan datang, ia tidak terguncang karena kesadarannya telah menyatu dengan sumber yang tidak tergoyahkan. Setiap peristiwa dunia dipandang sebagai cermin bagi batin, sebagai sarana untuk melatih kesabaran, menumbuhkan keikhlasan, dan memperdalam cinta kepada Tuhan. Dari kesunyian inilah lahir ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh apapun, karena ia bersumber dari kehadirannya yang abadi. Akhirnya menemukan kedamaian dalam kesunyian batin adalah tahap sebelum mencapai puncak ikhlas. Hamba tidak lagi tergantung pada pengakuan manusia, pujian, ataupun pengaruh dunia. Ia hidup dalam keseimbangan yang lembut, di mana setiap amal, pikiran, dan tindakan menjadi cerminan cinta yang murni kepada Tuhan. Kesunyian itu bukan kekosongan, tetapi ladang subur bagi cahaya ilahi untuk bersinar melalui hati. Disinilah hakikat keikhlasan sejati ditemukan, kedamaian yang tidak tergoyahkan, kebebasan dari ego, dan cinta yang lahir dari penyatuan penuh dengan Sang Pencipta. Bab 10. Puncak keikhlasan, larut dalam cinta ilahi. Setelah melewati seluruh perjalanan panjang menuju ikhlas, dari mengosongkan diri, menyucikan niat, menghadapi ujian, menerima ketetapan Tuhan, hingga menyatu dengan kehendak-Nya dan menemukan kedamaian dalam kesunyian batin, seorang hamba mencapai puncak keikhlasan, larut sepenuhnya dalam cinta ilahi. Di tahap ini, hati tidak lagi memisahkan dirinya dari Tuhan. Setiap detik hidupnya menjadi doa, setiap napas menjadi zikir, dan setiap langkahnya menjadi manifestasi rahmat yang mengalir. Para wali menyebutnya sebagai keadaan fana dalam cintanya, di mana tidak ada ruang bagi ego, pamrih, atau keraguan. Hanya ada satu, cinta yang murni dan abadi. Larut dalam cinta ilahi bukan sekadar pengalaman emosional, tetapi kesadaran penuh yang menembus ruh. Hamba yang berada di puncak keikhlasan melihat dunia bukan melalui ego atau pandangan sempit manusia, melainkan melalui mata hati yang mampu menangkap rahasia di balik setiap ciptaan. Semua yang ada di sekitar menjadi cermin dari keindahan Tuhan, bahkan yang tampak buruk sekalipun. Dalam setiap kejadian, ia menemukan pesan kasih-Nya, dan dalam setiap jiwa yang ditemuinya, ia menyaksikan tanda-tanda rahmat yang lembut namun luar biasa. Dari sinilah lahir rasa syukur yang tulus, tidak karena mendapatkan sesuatu, tetapi karena hanya mampu merasakan keberadaannya yang penuh keagungan. Pada tahap ini, amal hamba menjadi murni, tanpa ada bayangan pamrih, karena ia berbuat semata-mata sebagai ungkapan cinta kepada Tuhan. Memberi, menolong, bahkan diam pun menjadi ibadah, bukan karena ada yang melihat, tetapi karena segala yang dilakukan adalah perwujudan kehendak-Nya yang mengalir melalui dirinya. Hamba yang larut dalam cinta ilahi, hidup dalam kesatuan, di mana dunia dan akhirat bukan lagi dua kutub yang terpisah, tetapi satu aliran kehidupan yang harmonis, penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Keikhlasan puncak juga menuntun hamba pada kesadaran bahwa segala sesuatu hanyalah bagian dari rahasia Tuhan yang tak terjangkau oleh akal manusia. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hilang, dan tidak ada yang terlewat dari perhatiannya. Segala pengalaman, baik manis maupun pahit, menjadi pelajaran dan ladang bagi pertumbuhan ruhani. Dalam kesadaran ini, hati tidak lagi terguncang oleh kehilangan, ujian, pujian, atau celaan. Ia berjalan ringan dengan keyakinan dan ketenangan yang lahir dari cinta yang menyelimuti seluruh jiwanya. Akhirnya puncak keikhlasan adalah larut dalam cinta ilahi tanpa sisa, tanpa batas, dan tanpa pamrih. Hamba tidak lagi mencari dirinya sendiri, dunia, atau bahkan pahala, karena hatinya sepenuhnya terserap dalam pengabdian yang murni
kepada Sang Pencipta. Disinilah hakikat ikhlas sejati terwujud. Hidup menjadi zikir yang berjalan, amal menjadi doa yang abadi, dan jiwa menjadi ladang cinta yang tidak pernah kering. Orang yang mencapai tahap ini menemukan kedamaian yang hakiki, kebebasan dari ego, dan cinta yang melampaui waktu, tempat, dan segala keterbatasan dunia, karena ia telah menjadi satu dengan cahaya yang maha kekal. Ikhlas sejati bukan tujuan yang terlihat, tapi cahaya yang hidup dalam hati. Semoga perjalanan ini menginspirasi kita untuk melangkah lebih dekat kepadanya dalam setiap doa, langkah, dan amal yang tulus.